sudah mengetahui cerita masa laluku sampai aku terpisah dengan ayah kandungku sendiri. Aku menyadari begitu besar kesalahan yang dilakukan bapak sehingga mama nekat lari dengan laki-laki lain. Semua itu karena ingin menyelamatkan aku. Tapi bukankah masa lalu adalah masa lalu? Kalau sekarang aku ingin menyayangi bapakku dan menerimanya dalam kehidupanku, juga kehidupan keluargaku, apakah aku salah? Aku menyadari ini semua bukan hanya kesalahan bapakku semata, namun juga kesalahan mama dan papaku. Lalu bagaimana aku harus bersikap sekarang ini? Kedatanganku kemari hanya untuk memberitahukan kalau aku akan pergi dari gubuk itu. Tadi pagi, semua sudah aku bereskan. Alat-alat berat aku sudah jual. Tidak perlu lagi ada yang aku bawa. Mas mau pergi kemana? Ya, banyak hal yang masih bisa aku lakukan, Ratna. Tapi kenapa Mas jual semuanya? Aku berpikir untuk berhenti jadi tukang tambal ban. Mas, tempo hari Mas menolak uang dariku. Sekarang, jangan Mas tolak lagi ya. Tidak, Ratna. Aku tidak perlu uang itu. Mas. Aku kemari selain untuk berpamitan, juga untuk meminta maaf, Ratna. Maafkan semua perbuatanku di masa lalu. Penyesalan itu masih ada sampai sekarang. Tidak seharusnya aku memperlakukanmu sejahat itu. Maafkan aku, Ratna. Mas, aku juga minta maaf karena pergi meninggalkanmu. Aku pergi karena waktu itu aku merasa harus menyelamatkan Enes. Tidak ada pikiran apapun, Mas. Aku tahu. Aku sadar. Dan aku mengerti mengapa kau mengambil keputusan itu. Tidak apa. Aku justru lega. Ternyata keputusanmu tidak salah. Kehidupanmu jauh lebih baik sekarang. Nes juga tumbuh jadi gadis yang baik dan pintar. Aku tidak mungkin menyalahkanmu. Tapi setelah aku bertemu denganmu lagi, aku merasa luka itu terbuka kembali. Seharusnya Ratna, semula aku berpikir seiring berjalannya waktu, luka itu akan sembuh dengan sendirinya. Namun ternyata itu salah. Luka itu akan sembuh bila kita mengobatinya, bukan membiarkannya seperti ini. Aku pernah berbuat salah terhadap kau dan Enes. Aku harus menghadapi hukuman terhadap kesalahanku itu. Bertahun-tahun aku menyesali diri. Bertahun-tahun aku menangis dan berharap waktu dapat diputar kembali. Tapi bukan itu yang bisa menyembuhkan luka ini. Aku menjadi tukang tambal ban sampai hari ini karena aku berharap suatu saat aku bisa menemukan kau dan Enes lagi. Jadi Mas melakukan semua ini hanya untuk bertemu dengan kami? Iya. Oh. Aku sangat berharap suatu saat aku bisa menemukan kau dan Enes lagi. Dan harapan itu terkabul.
Dalam peristiwa yang tidak terduga, Nes menemukanku. Aku gembira. Sedikit demi sedikit, luka itu menjadi kering. Dan sekarang, saatnya aku mengobati luka itu sampai sembuh. Terima kasih. Kau masih mengingatku. Mas. Terima kasih. Kau masih mau menemuiku. Sekarang, saatnya aku pergi, Ratna. Tapi Mas mau kemana? Jangan menghilang begitu saja, Mas. Walau kita tidak mungkin bersatu lagi, tapi setidaknya kita pernah bersama. Kita pernah berjanji untuk saling setia. Maafkan aku, Mas. Aku yang salah. Sudahlah. Aku yang salah. Bi, kok di luar? Kenapa seperti yang bingung? Anu Dan Martin. Kok Dan Martin udah pulang? Nggak kuliah, Den? Tumben tanya. Ada yang ketinggalan. Jadi aku pulang dulu. Ada siapa tuh di rumah? Anu Den, itu di dalam cuma ada ibu. Mama nggak pergi? Enggak, Den. Itu ibu lagi ada tamu. Tamu? Tamu siapa? Saya nggak tahu, Den. Bibi nggak kenal. Ya udah, aku mau masuk. Den, Apa? jangan. Itu anu Den. Ada apa sih, Bi? Bibi aneh banget deh. Anu kata ibu, Den. Siapa? Tamunya? Bibi mau bilang Mama nggak boleh diganggu kan? Iya, Den. Siapa tamunya? Anu Den, itu tukang tambal ban. Hah? Apa? Den, jangan marah dulu, Den. Udah, Den, nggak usah ikut campur. Den, maaf, Den. Den, apa nggak sebaiknya ibu, Den? Nah, udah, bilang sama Mama, aku nggak suka. Aduh, gimana ini? Aduh, kok Den Martin marah gitu ya? Mas, Ya, tolong jangan tolak lagi bantuanku ini. Walau tidak banyak, tapi aku tulus untuk membantu. Ratna. Hidupku tidak sesulit yang kau bayangkan. Walau aku hidup di pinggir jalan bertahun-tahun, tapi aku juga memikirkan masa depanku. Tapi Mas, 2 tahun setelah kau dan Nes meninggalkanku, aku bertekad untuk mengubah cara hidupku yang berantakan. Aku tidak lagi berjudi dan mabuk-mabukan. Dalam keadaan terpuruk dan serba susah, aku berjuang untuk sekedar hidup. Ternyata kalau mau bekerja keras, pasti ada hasilnya. Perlahan dari hasil tambal ban, aku bisa menabung. Waktu itulah rasa penyesalanku semakin menyiksaku. Kalau ternyata bisa begini, mengapa aku harus berjudi dan mabuk-mabukan? Mengapa aku harus berlaku kasar dan menyakitimu, juga Nes? Mataku benar-benar terbuka. Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri, Ratna. Lalu apa yang Mas lakukan? Kenapa Mas nggak berusaha mencari aku dan Nes? Pada awalnya, terus terang, aku tidak berani untuk bertemu kalian lagi. Aku malu. Rasa bersalahku membuatku tidak berani untuk sekedar berharap bisa bertemu. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika aku bisa menabung dan mulai hidup lebih baik, kerinduan itu muncul lagi. Terus apa yang Mas lakukan? 2 tahun yang lalu,
aku bertemu seorang teman yang baik. Dia mengajak aku untuk beternak ikan di Subang. Uang yang aku tabung, aku jadikan modal. Ya, walau belum tahu hasilnya, tapi aku berharap suatu saat nanti aku tidak usah jadi tukang tambal ban lagi. Tapi mengapa sampai sekarang Mas masih bertahan jadi tukang tambal ban? Entahlah. Aku hanya berharap suatu saat nanti aku akan bertemu kau dan Nes lagi. Aku hidup prihatin menabung sebanyak-banyaknya supaya kalau aku bertemu kalian, aku bisa berdiri tegak dan siap untuk memulai lagi hidup bersama dari awal. Tapi ternyata semua itu tidak perlu. Semua sudah terlambat. Aku tidak punya kesempatan untuk membawa kau dan Nes dalam kehidupanku lagi. Mas, maafkan aku. Maafkan aku yang tidak mempercayaimu waktu itu. Maafkan aku yang tidak mau bersabar dan tidak lebih kuat. Maafkan aku, Mas. Tidak, Ratna. Maafkan. Itu bukan hal yang patut kau sesali. Seandainya kau tidak meninggalkanku, belum tentu aku akan hidup seperti ini. Mungkin aku tetap seorang pemabuk, penjudi, bahkan mungkin seorang pembunuh, Ratna. Tapi Mas, aku tetap merasa bersalah. Buang perasaan itu, Ratna. Teruskan hidupmu dan juga hidup Nes yang sudah kau jalani ini. Aku ikut gembira, Ratna. Mas, maafkan aku. Nes, ada yang ngancurin gubuk bapak kamu. Itu, lihat dia ngerubuhin gubuk itu sendirian. Iya, itu Nes. Gila, itu Martin, Cik, Martin. Martin? Martin! Apa-apaan kamu? Hah? Nggak usah ngalangin aku. Aku hancurin ini semua. Hak kamu ngerusak ini semua apa, Martin? Kamu itu keterlaluan ya, Martin. Ini rumah bapak aku. Ini gubuk liar. Tapi bukan urusan kamu buat ngusir bapak aku, Martin. Kamu tuh nggak waras ya, Tin, ya? Kamu hancurin semua ini, apa kamu nggak takut dilaporin ke polisi? Laporin aja, laporin. Ayo laporin. Aku nggak nyesel di penjara. Asal orang itu nggak ada lagi di muka bumi ini. Martin! Agnes, tenang, Nes. Nes, jangan ikutan emosi. Kamu boleh benci bapakku, Tin. Tapi kamu nggak punya hak untuk merusak hidup bapakku. Merusak mata pencarian bapakku, kamu nggak punya hak. Apa papa yang suruh kamu ngakuin semua ini, ha? Udah, Nes, udah. Ini di pinggir jalan. Nggak baik ribut-ribut begini. Ayo, udah, ayo Martin, yuk. Kita ngomong di tempat lain aja. Nggak usah bawa-bawa papa. Orang itu sudah keterlaluan. Dia sudah merusak keluargaku. Kalau kamu mau pergi, pergi sana sama bapakmu. Aku nggak peduli. Tapi nggak usah bawa mama segala. Oke, kalau itu mau kamu. Aku akan pergi dengan bapak. Jangan cuma ngomong. Buktikan kalau berani. Gak waras kamu itu, Martin. Udah, Nes, udah. Sana. Udah, mau apa Ayo, sih ini? ayo. Kalau mau tabar aku, ayo. Udah, Martin, udah. Ayo. Jangan kayak gitu. Kita bicara baik-baik aja. Ini di pinggir jalan. Udah, Nes, udah, Tin. Cik. Kembalikan semua ini seperti semula, Martin. Gak ada yang punya hak untuk ngusir bapakku dari sini. Kembalikan. Nes, udah, Nes. Aduh, Martin, apa-apaan sih? Aduh, kok jadi kayak gini? Minggir! Agnes, Martin, aduh, kenapa kamu dorong Agnes ke jalan? Nes, bangun, Nes. Agnes, awas ada mobil. Kau ini kenapa, Martin? Mana otakmu? Apa pantas kau bertengkar dengan Agnes di pinggir jalan? Hampir saja fatal, Martin. Beruntung sekali mobil itu bisa ngerem dan gak menabrak Agnes yang kau dorong ke jalan. Pak,
Aku nggak sengaja. Aku nggak bermaksud. Emosimu itu loh. Emosi kamu itu sudah keterlaluan. Apa juga maksudnya kau merusak gubuk itu? Kau mau apa sih? Aku hanya ingin orang itu pergi dari kehidupan kita, Pak. Dengan cara seperti ini, apa kau bisa memisahkan Agnes juga mamamu? Iya. Kau membangkitkan simpatik mereka, Martin. Mereka semakin dekat karena rasa kasihan. Kok Papa jadi ngomong seperti itu? Papa pengen Mama deket lagi sama bekas suaminya itu. Jangan ngomong sekasar itu, Martin. Dengar. Jujur saja, Papa juga sempat terbawa perasaan ketika pertama kali tahu Mama dan Agnes bertemu dengan orang itu. Tapi, Papa sekaligus menyesal ketika mencoba memisahkan Mama dan Agnes dengannya. Tak seharusnya Papa mempengaruhi Pak Hartono segala untuk mengusir dia. Papa menyesal. Pak, Papa tahu nggak kenapa aku emosi? Tadi pagi orang itu datang ke rumah ini, Pak. Dia ngobrol berdua sama Mama. Itu yang bikin aku emosi, Pak. Papa tahu. Apa? Papa tahu? Ya, Papa tahu. Dan Papa diam aja. Martin, tadi pagi Mama telepon Papa. Mama bilang bahwa bapaknya Agnes datang ke rumah. Mama tanya, bolehkah Mama menemuinya? Kata Mama, kalau Papa nggak setuju, Mama nggak akan menemuinya. Dan Papa setuju? Ya, Papa bilang, Hah? temui saja dan bicaralah dengannya. Kenapa Papa setuju? Karena Papa percaya, Martin. Papa percaya Mama tetap mencintai kita semua. Tidak adil kita menuduh Mama telah berkhianat. Martin, Papa tahu betul siapa Mama. Walau pada awalnya Mama pergi ikut Papa bukan karena cinta, tapi hanya sekedar untuk menyelamatkan Agnes. Tapi ketika Mama mau masuk Katolik, menikah dengan Papa, Papa percaya Mama mencintai Papa. Dan itu sudah Mama buktikan selama 20 tahun lebih. Haruskah kita menyaksikan cinta Mama, Martin? Tapi Pak... Martin. Papa seperti anak kecil yang cemburu karena takut mainannya direbut temannya. Papa membabi buta dan marah tanpa alasan. Papa harap kamu menyadari itu, Martin. Kamu takut kehilangan keluarga ini. Tapi tindakanmu yang bisa membuat kita kehilangan. Percayalah pada Mama. Percayalah pada Agnes. Sana, minta maaflah. Beruntung kamu nggak apa-apa, Nes. Cuma lecet-lecet. Mama nggak bisa bayangkan kalau mobil itu nggak sempat ngerem. Aduh. Yang aku sedih bukan karena semua luka ini, Ma. Tapi kenapa Bapak harus pergi tanpa ngomong apa-apa sama aku, Ma? Nes. Bahkan pamit aja enggak. Kenapa harus gitu? Nes, bapakmu itu punya alasan. Bapak tidak ingin membuat kamu sakit hati. Aku tambah sakit karena harus kehilangan Bapak lagi, Ma. Mama tadi bilang Bapak nggak tahu pergi kemana. Ya. Terus aku harus cari Bapak kemana, Mama? Nes, kamu tidak usah mencarinya. Doakan saja. Bapak bisa hidup bahagia kok. Dimanapun nanti dia berada. Dengan hidup seperti itu,
Gimana Bapak bisa bahagia? Coba Mama, semuanya hancur. Hancur Mama, Martin menghancurkan semuanya. Sudah Nes, sudah. Semua peralatan sudah Bapak jual. Tadi Mama kan sudah cerita. Bapakmu memang sudah meninggalkan gubuk itu sejak pagi setelah kamu pergi kerja. Apa semalaman kamu bicara sama Bapak, dia nggak bilang soal itu? Bapak nggak bilang apa-apa. Bapak banyak nasehatin aku. Bapak bilang, semua yang udah terjadi nggak perlu disesali lagi. Ya. Karena Bapak juga udah bisa nerima semua ini. Ya, bapakmu itu sudah merasa beban hidupnya sudah terangkat. Karena melihat kita hidup cukup dan punya keluarga yang saling mencintai. Agnes, kau pernah tanyakan sama Mama, apakah Mama masih mencintai Bapak? Jawaban Mama, ya. Ya, sampai sekarang Mama masih sayang sama bapakmu. Karena dialah cinta pertama Mama. Orang yang lebih Mama sayangi. Sayang. Tapi sayang itu tidak harus memiliki. Mama punya orang yang lebih Mama cintai dan sayangi. 100 kali lebih besar daripada cinta Mama kepada Bapak. Yaitu cinta Mama terhadap keluarga ini, terhadap Papa, terhadap kamu, dan juga terhadap Martin. Keluarga inilah yang akan Mama miliki dan Mama pertahankan sampai akhir hayat. Kamu mengerti kan sayang? Mama, maafin Agnes ya Mama. Maafin Mama juga ya. Begitulah yang terjadi. Bapak seperti embun di pagi hari. Hanya sesaat, lalu hilang ketika matahari bersinar. Kehadiran Bapak begitu singkat. Aku merasa belum berbuat apa-apa untuk Bapak. Tapi, aku berterima kasih kepada Tuhan bahwa aku masih bisa mengenalnya. Masih bisa merasakan kehangatan bicaranya. Bapak bilang, kesalahannya tidak terampuni. Tapi aku bilang, semua kesalahannya sudah terampuni. Buktinya, aku sayang padanya. Dan Mama masih punya perasaan sayang. Satu tahun kemudian, aku mendapat sebuah WA dari nomor yang tidak aku kenal. Tahu siapa yang WA aku? Bapak. Dia kirim foto sambil memegang seekor ikan gurame yang katanya seberat 5 kg. Bapak punya kolam ikan. Bapak bilang, sebelum berpisah, Mama memberikan nomor telepon aku dan Mama. Dan sekarang dia kontak aku. Seumur hidup, baru sekarang Bapak punya HP. Pak, hidup bahagia ya. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih juga Tuhan, Kau sudah mempertemukan aku dengan ayah kandungku. Suatu saat aku akan berkunjung ke tempat Bapak. Tunggu ya Pak.